Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Ihya Ulumuddin juz yang kedua, masih melanjutkan adab-adab makan. Kita telah sampai kepada as-sadisu yang keenam. Yang keenam daripada adab-adab makan. Yang keenam adalah ayardo, hendaknya seorang ridho bil maujud dengan yang ada, minar rizki daripada rizki, wal hadir dan ridho terhadap yang hadir, minat tu'am daripada makanan. Jadi adab yang keenam adalah hendaknya seorang itu ridho dengan rizki yang ada dan ridho dengan makanan yang ada. Jadi ketika lapang kita bersyukur kepada Allah, dan ketika sempit kita sabar dan ridho dengan apa yang Allah bagi untuk kita. Wala yajtahidu, dan hendaknya seorang tidak bersungguh-sungguh fitana umi di dalam bernikmat-nikmat makan, wa talabi ziyadah dan mencari tambahan, wantidharil utmi dan menunggu lauk pauk. Akan tapi hendaknya apa yang ada di hadapan itulah yang dimakan. Bal min karomatil khubzi, bahkan di antara memuliakan roti adalah alla yang tadhira bihi al-utma, hendaknya seorang tidak menunggu bihi dengan sebab roti tadi al-utma, yaitu lauk pauk. Adanya cuman roti, ya sudah itu saja yang dimakan, nggak perlu nunggu yang lainnya. Waqad waroda, dan sungguh telah datang al-amru, perintah, bi ikramil khubzi, supaya memuliakan roti. Wa kullu ma, dan segala sesuatu, yudhimur ramqah, yang bisa melanggengkan hidup, wa yuqawwi alal ibadah, dan bisa menguatkan ibadah, fahuwa khairun kathirun, maka itu adalah kebaikan yang banyak. Jadi segala sesuatu yang bisa melanggengkan hidup dan bisa menguatkan ibadah, itu adalah kebaikan yang banyak. Artinya makan itu bukan nikmatnya yang dicari, akan tapi yang penting bisa melanggengkan hidup dan bisa menguatkan ibadah. Wala yambaghi, dan tidak sepantasnya ayustahqara, sesuatu tadi dianggap hina. Bal yang tadiru, bal yung tadharu, bahkan tidak ditunda, bil khubzi dengan sebab adanya roti, as-sholatu sholat. Artinya sholatnya tadi itu ditunda atau ditunggu, yang didahulukan adalah makan roti dulu. Wa in hadara waktuha, meskipun telah hadir, telah datang apa waktunya sholat. Idza kana fil waqti muttasaun, jika waktu sholatnya itu luas. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza hadaral asya'u wal isya' fabda'u bil asya'. Idza hadaratul asya', idza hadaral asya'u, apabila telah datang al asya', makan malam, wal isya, makan sholat isya. Jadi kalau asya itu makan malam, kalau isya itu sholat isya. Apabila telah datang makan malam, wal isya, dan telah datang juga sholat isya, fabda'u, kata Nabi, dahulukanlah, mulailah bil asya, dengan makan malam. Artinya ketika makan malam itu sudah dihidangkan, sudah siap, dan waktu sholat juga telah masuk, maka kata Nabi, dahulukanlah, mulailah dengan makan malam.
Kenapa? Karena mending kita makan sambil ingat sholat daripada sholat ingat makan. Wa kana Ibnu Umar, dan adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, Ibnu Umar dan Umarnya. Beliau terkadang sami'a qira'atal imam, beliau mendengar bacaannya imam, wala yakum min asyaihi, dan beliau tidak bangkit dari makan malamnya. Artinya ketika Ibnu Umar itu sedang makan malam, sedangkan sholat sudah dimulai, maka beliau tetap melanjutkan makannya. Kemudian wa mahma kanatin nafasu la tatuku ila ta'am, manakala adanya nafsu itu la tatuku ila ta'am, tidak ada keinginan untuk makan. Artinya nafsunya itu belum ada keinginan makan. Walam yakun fi ta'khiri ta'am dararun, dan tidak ada di dalam mengakhirkan sholat itu dararun, bahaya. Maka fal aula taqdimus shalah, maka yang lebih utama adalah taqdimus shalah, mendahulukan sholat. Wa amma idza hadara ta'am, adapun apabila telah siap makan, wa uqimatis shalah, dan sholat telah didirikan, wa kana fi ta'khiri ma, dan adalah di dalam mengakhirkan makan, itu yubarridut ta'ama, itu bisa menjadikan dingin makanan, au yushawwishu amrohu, atau di dalam mengakhirkan makan tadi itu bisa mengacaukan pikirannya, maka fataqdimuhu, maka adapun mendahulukan makan itu ahabbu, itu lebih disukai, indat tisail waqti, ketika waktu sholatnya masih luas. Taqatin nafsu awalam tatuk, baik keinginan nafsu makannya itu ada ataupun tidak ada, tetap yang didahulukan adalah makan. Kenapa? Di umumil khobar, karena keumuman hadis. Karena hadis tadi itu hanya mengatakan secara umum, apabila makan malam telah hadir dan waktu sholat isya itu sudah masuk, maka dahulukanlah makan malam. Dalam hadis ini tidak ada pembatasan ketika lapar. Akan tetapi hadis ini bicara secara umum. Kalau datang waktu isya dan datang waktu makan malam, maka dahulukanlah makan malam. Wali annal qalba, alasannya lagi wali annal qalba, dan karena hati itu la yakhlu, itu tidak kosong, anil iltifat, daripada menoleh, ila ta'amil maudhu, kepada makanan yang telah disajikan. Karena hati itu tidak pernah kosong dari menoleh kepada makanan yang sudah disajikan. Wa illam yakunil ju'u ghaliban, meskipun tidaklah lapar itu menang. Maksudnya meskipun laparnya tadi tidak banget. Jadi meskipun tidak sangat lapar, kalau makanannya tadi sudah disajikan, hati ini tidak kosong dari menolehnya. Kemudian as-sabi'u, yang ketujuh adalah ayajtahida, hendaknya seorang berusaha fi takthiril aidi, di dalam memperbanyak tangan-tangan, alat ta'am, di atas makanan, walau min ahlihi wa waladihi, meskipun dari keluarganya dan anaknya. Jadi diusahakan makan itu berjamaah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ijtami'u ala ta'amikum,
berkumpullah kalian ala ta'amikum di atas makanan-makanan kalian. Yubarak lakum fih, niscaya akan diberkahi lakum bagi kalian fihi pada makanan itu. Jadi makanan yang dimakan dengan berjamaah itu barokah. Wa qala Anasun radhiyallahu anhu, dan adalah Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'kulu wahdah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ini la ya'kulu wahdah, beliau ini tidak makan dengan sendirian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, khairut ta'am, sebaik-baik makanan itu adalah makanan kathurat, yang banyak, alaihi di atas makanan tadi, al-aidi tangan-tangan. Sebaik-baik makanan adalah makanan yang banyak tangannya. Artinya makan dengan berjamaah. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.